Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Pada pembelajaran kali ini akan membahas mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis. Sebagian besar buku yang digunakan adalah karya dari Case, Fair, and Oster yang berjudul Principle of Microeconomics dan Principle of Macroeconomics. Materi pertama adalah tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Berikut adalah outline dari materi ini. Bagian pertama pendahuluan, kemudian mengenai perusahaan dan rumah tangga, yaitu mengenai unit pengambilan keputusan dasar. Selanjutnya tentang pasar input dan pasar output, aliran melingkar, circular flow. Keempat, tentang permintaan di pasar produk atau di pasar output. Dilanjut mengenai penawaran di pasar produk atau di pasar output. Kemudian tentang equilibrium pasar. Dan terakhir untuk chapter ini adalah review mengenai permintaan dan penawaran di pasar produk. Pendahuluan. Ilmu ekonomi pada dasarnya merupakan sebuah ilmu sosial yang mempelajari mengenai aktivitas manusia dalam produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Dalam penerapannya, ekonomi merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana masyarakat memilih penggunaan sumber-sumber daya produktif langka yang mempunyai beberapa alternatif penggunaan untuk menghasilkan berbagai jenis komoditi dan mendistribusikannya kepada berbagai kelompok. Para ahli pun memiliki definisinya sendiri tentang ekonomi. Penerima Nobel bidang ekonomi Paul A. Samuelson menyebut bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas. Alfred Marshall berpendapat bahwa ekonomi adalah studi mengenai manusia dan cara mereka untuk hidup dalam konteks keseharian. Sementara itu, ahli ekonomi asal Kanada George Gately Lipsey menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang bersifat tak terbatas. Profesor ekonom di Harvard, Gregory Mankiw, menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat mengelola sumber daya alam yang langka. Ilmu ekonomi dipelajari dengan berbagai alasan untuk memahami segala masalah yang dihadapi masyarakat dan rumah tangga, menganalisis pola perilaku masyarakat, serta untuk membantu pemerintah menunjang pertumbuhan dan memperbaiki kualitas hidup. Ilmu ekonomi berpijak pada hukum kelangkaan atau scarcity yang menganggap bahwa barang itu bersifat langka karena keinginan orang terhadap barang itu melebihi dari yang dapat diproduksi oleh perekonomian. Barang ekonomi adalah terbatas, tidak cuma-cuma, dan masyarakat harus memilih di antara barang yang dapat diproduksi dengan sumber-sumber daya yang tersedia. Cabang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi begitu luas, sehingga dalam proses analisisnya, ia dibagi menjadi dua cabang besar, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro mempelajari aksi-aksi ekonomi dari individu-individu dan kelompok-kelompok individu. Sesuai namanya, ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu serta perusahaan dan kaitannya dengan penentuan harga-harga pasar, barang, jasa, serta faktor input. Aspek-aspek dalam ekonomi mikro meliputi analisis biaya, teori permintaan dan penawaran, model pasar, industri, dan elastisitas pasar. Ilmu ekonomi makro merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan atau agregat, termasuk diantaranya roda perekonomian di suatu negara. Ekonomi makro meliputi investasi negara, produk domestik bruto, inflasi, deflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Materi yang sekarang dibahas cenderung lebih ke mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro hanya meliputi pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah seluruh pihak yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku ekonomi mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, dan bagaimana harga pada kiranya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, dan bagaimana harga
harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal bersama-sama individu lainnya di pasar akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama atau ceteris paribus. Perusahaan dan rumah tangga, unit pengambilan keputusan dasar. Ada 3 pelaku yang menentukan keputusan dasar, yaitu perusahaan, wirausahawan, dan rumah tangga. Perusahaan atau firm adalah organisasi yang mengubah atau mengelola sumber daya atau input menjadi produk atau output. Perusahaan adalah unit produksi utama dalam ekonomi pasar. Wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang mengatur atau mengorganisasikan, mengelola, dan menanggung risiko perusahaan, menggunakan ide baru atau produksi baru dan mengubahnya menjadi bisnis yang sukses. Rumah tangga atau household adalah unit konsumen dalam perekonomian. Pasar input dan pasar output. Circular flow atau aliran melingkar. The circular flow of economic activity atau aliran melingkar kegiatan ekonomi menunjukkan hubungan antara perusahaan dan rumah tangga di pasar input dan pasar output. Barang dan jasa mengalir searah jarum jam. Barang dan jasa dari perusahaan ke rumah tangga. Aliran pembayaran biasanya berupa uang mengalir berlawanan arah jarum jam. Pembayaran jasa tenaga kerja dari perusahaan ke rumah dan pembayaran barang dan jasa dari rumah tangga ke perusahaan. Pasar output atau pasar produk adalah pasar di mana barang dan jasa diperjualbelikan. Pasar input atau pasar faktor adalah pasar di mana sumber daya yang dipakai dalam produksi, yaitu tenaga kerja, modal, dan tanah, diperjualbelikan. Pasar input. Definisi pasar input adalah suatu pasar yang dimana tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi. Atau definisi lainnya dari pasar input yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Pasar input mencakup the labor market atau pasar tenaga kerja, merupakan aktivitas yang mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja, di mana pihak pengguna tenaga kerja atau perusahaan atau firms upah sebagai alat bayarnya. The capital market atau pasar modal adalah tempat jual beli dana dan investasi jangka panjang. Permintaan modal datang dari pengusaha dan penawaran datang dari pemilik modal. Balas jasa yang diterima pemilik modal adalah bunga. The land market atau pasar tanah, di mana tanah atau properti real lainnya ditawarkan dengan sistem sewa. Permintaan di pasar produk atau pasar output. Permintaan rumah tangga atas kuantitas dari output atau permintaan ditentukan oleh harga produk, pendapatan, jumlah akumulasi kekayaan, harga produk alternatif yang tersedia, selera, dan preferensi. Ekspektasi masa depan rumah tangga terkait mengenai pendapatannya, kekayaannya, dan harga produk. Kuantitas yang diminta. Kuantitas yang diminta atau quantity demanded adalah jumlah unit produk yang dibeli rumah tangga dalam periode tertentu. Jika rumah tangga mampu membeli semua kebutuhannya dengan harga pasar saat itu. Pengertian permintaan. Permintaan tercipta apabila ada keinginan untuk membeli barang atau jasa, tetapi keinginan ini harus disertai dengan kemampuan konsumen untuk membayar barang atau jasa tersebut. Dalam permintaan ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kuantitas yang diminta, keinginan yang disertai kemampuan membayar, dan kuantitas yang diinginkan dinyatakan dalam satuan waktu. Kuantitas yang diminta menunjukkan berapa banyak permintaan suatu barang atau jasa berdasarkan harga, selera konsumen, dan harga barang substitusi atau barang lain yang memungkinkan sebagai pengganti. Dan pernyataan dalam satuan waktu berarti jumlah permintaan harus disertai kurun waktu jumlah barang itu diinginkan, hari, minggu, bulan, maupun tahun. Permintaan di pasar produksi atau output. Daftar permintaan adalah tabel yang menunjukkan seberapa banyak produk tertentu yang akan dibeli oleh rumah tangga pada beberapa variasi harga. Kurva permintaan adalah ilustrasi berupa grafik dari daftar permintaan. Pada kurva permintaan, biasanya pada sumbu X mengilustrasikan jumlah atau quantity dan pada sumbu Y adalah harga. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan seberapa banyak produk tertentu yang akan dibeli oleh rumah tangga pada beberapa variasi harga. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan hubungan negatif atau terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Ketika harga naik, maka kuantitas yang diminta menurun. Ketika harga turun, maka kuantitas yang diminta meningkat. Oleh karena itu, kurva permintaan memiliki kemiringan ke bawah.
Kurva permintaan yang miring ke bawah atau downward sloping demand curve adalah kurva permintaan yang menunjukkan bahwa kuantitas yang diminta berkurang karena kenaikan harga dan sebaliknya. Ini sejalan dengan hukum permintaan. Dalam hal ini, korelasi antara harga dan permintaan adalah negatif. Kurva ini berlaku untuk barang normal. Harga yang lebih tinggi mendorong konsumen untuk mengganti barang. Ciri-ciri lain dari sifat kurva permintaan. Kurva permintaan memotong sumbu kuantitas atau sumbu X sebagai akibat dari keterbatasan waktu dan berkurangnya utilitas marginal. Misalkan karena produknya atau barangnya sudah tidak diminati, maka meskipun dengan harga nol atau digratiskan, tidak ada yang mau membeli barang tersebut. Kurva permintaan memotong sumbu Y sebagai akibat dari pendapatan dan kekayaan yang terbatas. Misalkan produk barang melimpah atau stoknya banyak, tapi apabila pendapatan masyarakat terbatas seperti di masa pandemi ini, maka tidak ada yang mau membeli barang tersebut. Atau contoh lain, mungkin karena harganya terlalu tinggi, orang cenderung untuk membeli produk yang lain yang sejenis. Pendapatan dan kekayaan. Pendapatan atau income adalah ukuran aliran yang berupa jumlah penerimaan rumah tangga pada periode tertentu meliputi upah, gaji, laba, pembayaran bunga, sewa, dan bentuk penghasilan lainnya. Kekayaan atau wealth disebut juga nilai bersih. Net worth adalah ukuran simpanan yang berupa total nilai yang dimiliki rumah tangga dikurangi nilai utangnya. Barang dan jasa terkait. Barang normal adalah barang yang permintaannya naik saat pendapatan lebih tinggi dan permintaan turun saat pendapatan lebih rendah. Barang inferior adalah barang yang permintaannya turun saat pendapatan naik. Contoh dari barang inferior adalah produk toko kelontong yang tak bermerek seperti sereal atau selai kacang. Konsumen dapat menggunakan produk merek toko yang lebih murah ketika pendapatan mereka lebih rendah dan beralih ke produk bermerek ketika pendapatan mereka meningkat. Contoh lain adalah kopi. Kopi McDonald's bisa menjadi barang bermutu rendah dibandingkan kopi Starbucks. Ketika pendapatan konsumen menurun, ia dapat mengganti kopi Starbucks hariannya dengan kopi McDonald's yang lebih terjangkau. Di sisi lain, ketika pendapatan seorang konsumen naik, ia dapat menggantikan kopi McDonald's-nya dengan kopi Starbucks yang lebih mahal. Produk toko kelontong yang tak bermerek atau kopi McDonald's memberikan contoh tentang bagaimana barang yang lebih rendah tidak selalu berkualitas lebih rendah, tapi mungkin ada faktor lain, misalkan kemasan. Barang substitusi adalah barang-barang yang bisa saling menggantikan. Naiknya harga barang tertentu akan meningkatkan permintaan untuk barang substitusinya. Barang substitusi sempurna adalah barang-barang yang identik. Barang komplementer adalah barang-barang yang sejalan. Naiknya harga barang tertentu akan meningkatkan permintaan untuk barang komplementernya. Pergeseran permintaan versus pergerakan sepanjang kurva permintaan. Perubahan permintaan tidak searah dengan perubahan kuantitas yang diminta. Dalam contoh ini, harga yang lebih tinggi menyebabkan kuantitas yang diminta lebih rendah. Permintaan bergerak sepanjang kurva dari Q0A ke Q1A. Namun ketika terjadi perubahan determinan permintaan selain harga, menyebabkan perubahan permintaan atau pergeseran dari seluruh kurva permintaan dari DA ke DB. Kurva permintaannya bergeser. Determinan artinya faktor-faktor yang menentukan. Contoh determinan permintaan adalah harga barang tersebut, pendapatan para pembeli, selera para pembeli, dan harga dari barang-barang yang berhubungan erat dengan barang tersebut. Jadi, jika yang terjadi adalah perubahan harga, maka kuantitas permintaan hanya akan bergeser sepanjang kurva. Berbeda ketika terjadi perubahan determinan permintaan, maka yang terjadi adalah kurva permintaan yang bergeser. Perubahan permintaan versus perubahan kuantitas yang diminta. Saat permintaan bergeser ke kanan, permintaan meningkat. Hal ini menyebabkan kuantitas yang diminta menjadi lebih besar daripada sebelum pergeseran untuk setiap tingkat harga. Ketika kurva DA bergeser ke DB, maka permintaan pada tingkat harga yang sama yaitu P0 meningkat dari Q0A ke Q0B, dan pada tingkat harga P1, permintaan Q1A bertambah menjadi Q1B, dan seterusnya. Untuk setiap tingkatan harga terjadi kenaikan permintaan. Dari kurva ini dapat disimpulkan bahwa perubahan pada harga barang dan jasa menyebabkan perubahan pada jumlah barang yang diminta. Perubahan yang terjadi bergerak sepanjang kurva. Perubahan pendapatan selera atau harga barang atau jasa lain menyebabkan perubahan pada permintaan yang akan menyebabkan pergeseran kurva. Dampak perubahan pendapatan sebagai perubahan determinan permintaan. Penghasilan yang lebih tinggi menurunkan permintaan akan barang inferior karena konsumen mampu membeli barang yang kualitasnya lebih baik, sehingga dengan harga
harga yang sama, permintaan barang bergeser ke kiri dari permintaan QA0 menjadi QB0 atau QA1 menjadi QB1. Pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan akan barang normal, di mana konsumen mampu membeli barang lebih banyak. Sehingga dengan harga yang sama, permintaan barang bergeser ke kanan, dari permintaan QA0 menjadi QB0 atau QA1 menjadi QB1. Sebagai ilustrasi, dari dampak perubahan harga barang terkait adalah sebagai berikut. Misalkan berada di pasar makanan, contoh hamburger. Barang yang berkaitan dengan hamburger antaranya saus tomat. Akibat dari ada kenaikan harga hamburger, maka akan menyebabkan permintaan hamburger menurun, sehingga akan berdampak kepada permintaan saus tomat yang mengalami penurunan permintaan. Namun di lain pihak, kenaikan harga hamburger akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang pengganti. Contohnya adalah naiknya harga fried chicken dari permintaan rumah tangga ke permintaan pasar. Permintaan atau demand atas barang dan jasa bisa didefinisikan dalam rumah tangga tersendiri atau dalam sekelompok rumah tangga yang membentuk pasar. Permintaan pasar atau market demand adalah jumlah semua kuantitas barang atau jasa yang diminta per periode oleh semua rumah tangga yang membeli barang atau jasa tersebut di pasar. Secara grafik dapat diilustrasikan sebagai berikut. Dengan asumsi hanya ada 2 rumah tangga di pasar, permintaan pasar diperoleh sebagai berikut. Grafik 1, permintaan di rumah tangga A pada saat harga 4, permintaan 3, ketika harga menurun menjadi 3, jumlah permintaan 4. Grafik 2 menunjukkan permintaan di rumah tangga B pada saat harga 4, jumlah permintaan 4. Ketika harga menurun menjadi 3, permintaan naik menjadi 6. Grafik 3 menunjukkan permintaan pasar adalah kondisi keseluruhan market, yaitu A ditambah B. Pada saat harga 4, permintaan 7, 3 di A dan 4 di B. Namun ketika harga mengalami penurunan menjadi 3, terjadi kenaikan permintaan menjadi 10, 4 di A dan ditambah dengan 6 di B. Keterangan membaca kurva bisa dibalik menjadi kenaikan harga menyebabkan penurunan permintaan. Sementara cukup sekian dulu materi ini. Materi selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penawaran akan disajikan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Kang Opas dan tonton video berbagi pengetahuan lainnya. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru berbagi pengetahuan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.